Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang 6 topik yang akan kita bahas ke depannya. Yang pertama yaitu pengertian daripada konflik, kemudian yang kedua sumber konflik, yang ketiga kategori konflik, yang keempat proses konflik, yang kelima yaitu penyelesaian konflik, dan yang keenam adalah negosiasi. Pengertian konflik. Menurut Giles 1989, konflik adalah perbedaan pandangan atau ide antara seseorang dengan orang lain. Kemudian menurut Marcus dan Huston, yaitu sebagai masalah internal dan eksternal yang terjadi sebagai akibat dari perbedaan pendapat, nilai-nilai atau keyakinan dari dua orang atau lebih. Selanjutnya yaitu sumber konflik. Beberapa sumber konflik dalam organisasi dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya, yang kedua perbedaan tujuan, yang ketiga ketidakjelasan peran, yang keempat hubungan dalam pekerjaan, yang kelima perbedaan antar individu, yang keenam masalah organisasi, dan yang ketujuh itu masalah dalam komunikasi. Selanjutnya kategori konflik. Konflik dipandang secara vertikal dan horizontal. Konflik vertikal terjadi antara atasan dan bawahan. Konflik horizontal terjadi antara staf dengan posisi dan kedudukan yang sama. Misalnya konflik yang meliputi wewenang, keahlian, dan praktik. Terdapat 3 kategori konflik. Yang pertama yaitu konflik intrapersonal, yaitu konflik yang terjadi pada individu itu sendiri. Keadaan ini merupakan masalah internal untuk mengklarifikasi nilai dan keinginan dari konflik yang terjadi. Kemudian yang kedua yaitu konflik interpersonal, yaitu konflik interpersonal terjadi antara dua orang atau lebih di mana nilai, tujuan, dan keyakinan berbeda. Konflik ini terjadi karena seseorang secara konstan berinteraksi dengan orang lain sehingga ditemukan perbedaan-perbedaan. Kemudian yang ketiga yaitu konflik antar kelompok, di mana konflik ini terjadi antara dua atau lebih kelompok, departemen, atau organisasi. Sumber konflik jenis ini adalah hambatan dalam mencapai kekuasaan dan otoritas atau kualitas jasa layanan, serta keterbatasan prasarana. Kemudian proses konflik. Ada 5 tahapan dalam proses konflik. Yang pertama yaitu konflik laten, di mana yaitu konflik yang terjadi secara terus-menerus dalam suatu organisasi. Kemudian tahapan yang kedua yaitu konflik yang dirasakan atau feel conflict, yaitu konflik yang terjadi karena adanya sesuatu yang dirasakan sebagai ancaman, ketakutan, tidak percaya, dan marah. Yang ketiga yaitu konflik yang tampak atau sengaja dimunculkan. Nah, konflik yang ini tuh sengaja dimunculkan untuk dicari solusinya. Kemudian yang keempat yaitu resolusi konflik, yaitu suatu penyelesaian masalah dengan cara memuaskan semua orang yang terlibat di dalamnya dengan prinsip win-win solution. Kemudian yang kelima yaitu konflik aftermath, yaitu konflik yang terjadi akibat dari tidak terselesaikannya konflik yang pertama. Langkah-langkah penyelesaian konflik. Yang pertama yaitu pengkajian, yaitu ada analisis situasi. Nah, dalam analisis situasi ini kita harus mengidentifikasi jenis konflik yang terjadi. Kemudian kita mengumpulkan fakta
Pada tahap ini juga kita mengidentifikasi siapa-siapa saja yang terlibat dalam konflik dan perannya masing-masing. Kemudian analisis dan mematikan isu yang berkembang. Nah, pada tahap ini kita harus menjelaskan masalah dan prioritas fenomena yang terjadi. Tentu kita harus menentukan masalah utamanya, kemudian menyusun tujuan yang ingin dicapai. Di sini kita harus menyusun dan menyeleksi tujuan spesifik apa yang akan kita capai dalam proses penyelesaian konflik. Langkah yang kedua yaitu identifikasi, di mana mengelola perasaan, yaitu hindari perasaan emosional marah, sebab setiap orang mempunyai respon yang berbeda terhadap kata-kata, ekspresi, dan tindakan. Kemudian yang ketiga, intervensi. Yang pertama, masuk pada konflik yang diyakini dapat diselesaikan dengan baik. Selanjutnya, identifikasi hasil yang positif yang akan terjadi. Yang kedua, itu menyeleksi metode dalam menyelesaikan konflik, di mana penyelesaian konflik memerlukan strategi yang berbeda-beda. Seleksi metode yang paling sesuai untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Kemudian, strategi penyelesaian konflik. Ada 6 strategi. Yang pertama yaitu kolaborasi atau win-win solution. Dalam kolaborasi, kedua pihak yang terlibat menentukan tujuan bersama dan bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan. Kemudian yang kedua yaitu kompromi atau negosiasi, atau biasa disebut loss-loss solution, yaitu suatu strategi penyelesaian konflik di mana semua yang terlibat saling menyadari dan sepakat pada keinginan bersama. Yang ketiga, kompetisi atau win-loss solution, yaitu penyelesaian yang menekankan hanya ada satu orang atau kelompok yang menang tanpa mempertimbangkan yang kalah. Yang keempat yaitu akomodasi atau cooperative solution. Pada strategi ini, seseorang berusaha mengakomodasi permasalahan dan memberi kesempatan pada orang lain untuk menang. Yang kelima yaitu smoothing, yaitu teknik penyelesaian konflik dengan cara mengurangi komponen emosional dalam konflik. Kemudian yang keenam yaitu menghindar. Strategi ini biasa dipilih bila ketidaksepakatan membahayakan kedua pihak, biaya penyelesaian lebih besar daripada menghindar, atau perlu orang ketiga dalam menyelesaikannya, atau jika masalah dapat terselesaikan dengan sendirinya. Kemudian negosiasi. Negosiasi sering dirancang sebagai suatu strategi menyelesaikan konflik dengan pendekatan kompromi. Selama negosiasi berlangsung, berbagai pihak yang terlibat menyerah dan lebih menekankan untuk mengakomodasi perbedaan-perbedaan antara keduanya. Menurut Stelmers 1991, mengidentifikasi dua tipe dasar negosiasi, yaitu kooperatif, di mana setiap orang menang, dan kompetitif, hanya satu orang yang menang. Langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum melaksanakan negosiasi. Yang pertama yaitu mengumpulkan informasi tentang masalah sebanyak mungkin. Yang kedua, di mana manajer harus memulai. Oleh karena tugas manajer adalah melakukan kompromi, maka mereka harus memilih tujuan yang utama. Yang ketiga yaitu memilih alternatif yang terbaik terhadap sarana dan prasarana. Yang keempat, mempunyai agenda yang disembunyikan. Agenda tersebut adalah agenda negosiasi alternatif yang akan ditawarkan jika negosiasi tidak dapat disepakati.